Jadi ikhwah sekalian, kita nasihati diri kita dan kita semua untuk senantiasa memuliakan guru-guru kita, ya, menjauhkan lisan kita dari memperkatakannya, menjauhkan tangan kita dari menjelek-jelekkannya di media sosial. Nah, apalagi Pak hari ini media sosial ini kan itu luar biasa. Ungkapan rintihan hati kita itu kalau diungkapkan di media sosial, seluruh penjuru dunia tahu. Enggak? Nah, ini pula canggihnya hari ini. Di Simpang Ampek kok menulisnya dibaca oleh orang di Amerika Serikat, ya kan? Dalam waktu yang sama. Apalagi yang kita tulis di situ, ya, mencaci maki guru kita, ya, menghina guru kita yang pernah mengajari kita ilmu. Walaupun satu baris, ingat perkataan para ulama, ya. Kalau ada orang yang mengajari aku satu alif, kuntu abidan lahu, kan dijelaskan oleh kitab adab alim wal muta'allim itu. Kalau ada orang mengajari kita satu alif, aku jadi budak baginya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang ini kan satu alif, ini diajari kita cara membaca, cara mengaji, ya, cara manhaj akidah ini. Nah, setelah kita tahu, setelah kita jadi ahli ilmu pula, dicaci maki pula, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Apalagi nanti dilatar belakangi dengan urusan dunia, perkara dunia, Pak. Ini berbahaya, ya. Tidak dalam masalah manhaj, tapi masalah dunia. Masalah apa? Masalah angko-angko. Itu mau bayo, Pak, ya. Etong-etongan. Tidak sesuai kaji lah, kan itu. Sehingga diambil segala cara untuk menghinakan yang telah mengajar kita itu agama. Lihat, kalau kita memusuhinya, semakin larut kita, semakin jauh kita dari keberkahan ilmu. Nah, kalau ilmu tidak berkah, sengsara hidup kita. Yang akan merasakan kita sendiri akibat dari hawa nafsu kita, mencelakakan diri kita sendiri. Banyak kejadian, ya. Maka nasihatkan diri anak sendiri dan kita semua, mari kita hormati guru kita. Yang kita sekarang di level apa, sudah meningkat levelnya dari belajar ke jadi ahli ilmu, mengajarilah. Ingat, ya, di atas langit ada langit. Tinggi benar ilmu kita, sudah doktor kita, lihat, ya, mana kita belajar. Maka mengenang jasa guru, kenang orang yang berbuat baik. Jangan seperti apa, Pak, atau kata pepatah itu seperti malapihan anjing takapi. Apa itu? Itu gak kasas ya. Itu apa itu? Lalapihnya akhirnya inyo belum dicariannya. Dan dibantu saya. Ini banyak kejadian di lapangan dakwah, apalagi nasihat kemarin, ya bahkan fenomena dakwah kita, apalagi di Sumatera Barat ini kita menghadapi mad'u yang luar biasa, cerdik-cerdiknya, ya, pintar-pintarnya, di tengah-tengah kalangan kita pun, ya, diuji. Ikhwan salafiyin, maka anak nasihati diri anak sendiri, mari kita tahan. Mari kita jaga lidah kita, tangan kita dari perpecahan, ya. Karena kita disuruh untuk bersatu. Nah, memang di tiap-tiap kampung, tiap-tiap daerah, tiap-tiap lokasi ada juga fitnah, Pak, terus. Tapi fitnah ini ya harus kita sadari terus. Dan jalan selamatnya adalah keluar daripada fitnah itu, dekati ahli ilmu. Nah, jangan awak jauh. Kalau jauh kita dari mereka, kau namanya awak membuat kesimpulan surang, ya. Kesimpulan surang kena bayo. Kalau kesimpulan itu kan terakhir, Pak, ya. Adukan dulu, cari fakta, cari data dulu, diolah data itu dulu. Kemudian diadu data itu, ini kalau kuliah ya, gitu kan. Diadu data itu, kemudian didebatkan, baru nanti akhirnya kesimpulan. Iku walau manga-manga leh,
tadanga siap perkara las muncul sebuah kesimpulan. Ini berbahaya Pak. Nah inilah akhirnya menjadi, kenapa? Karena tidak mau duduk jauh dari para ahli ilmu. Artinya apa? Duduknya sini bukan saat kita duduk, enggak, tapi kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang media kita banyak. Kalau ragu kita dalam satu perkara, dalam satu permasalahan, tanya ahli ilmu. Yang mereka itu belajar, ya, yang mereka itu belajar sungguh-sungguh dari sumur kenabian. Belajar mereka dari ahli ilmu, dari para ulama, tentu mereka lebih alim. Nah, maka bertanya, telepon dia, hubungi dia, tanyakan perkara ini, ya. Jangan kita Pak jauh. Kalau jauh, maka ini kita banyak terjadi, akhirnya membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu pun akan menyebabkan diri kita menjadi binasa. Ya, paham hakikat. Ini sebenarnya ungguk-ungguknya seseketik ya Pak, kan? Kalau meleset seketik, itu yang kan jauh. Jadi terjadinya berbagai fitnah di suatu daerah itu karena kurang tabayun, ya, kurang cross check. Tabayun kepada siapa? Tabayun kepada ahlul ilmi. Ada suatu perkara menimpa kita, tanya dulu kepada yang ahlul ilmi tentang itu, perkara itu, karena nanti menyebabkan kita salah kesimpulan. Nah, menyesal kita selama-lamanya. Apalagi itu berjangkut dengan hak ahli ilmu, guru-guru kita.